Bang Partai ini Iya. geger juga nih dari PN Surabaya, Hakim PN Surabaya memvonis bebas Ronald Tanur dari tuntutan 12 tahun penjara. Artinya menjadi sorotan publik dari para praktisi hukum dan anggota dewan juga ikut mengkritisi. Masyarakat sana juga ikut demo juga datang ke PN. Abang sendiri melihatnya seperti apa mungkin dari sisi hukum nih, dari tindakan hakim sendiri? Iya, terima kasih ya hadir. Udah lama kita nggak ketemu, nggak lama bicara, tapi memang pada waktunya kita mesti ikut juga rupanya berkomentar demi baiknya negeri ini gitu ya. Nah, untuk kasus yang di Surabaya, kasus pembunuhan juga ya, atau mungkin bisa kita katakan adalah kasus penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang kan gitu ya. Nah, ini memang sangat miris gitu ya, apalagi menyangkut bahwa kesalahan ini semuanya berada di tangan hakim. Even itu dari penyidikan katakanlah ada lubang-lubang atau ada kelemahan-kelemahan atau ada loophole ya yang diberikan, tetapi artinya pada waktu berkas di P21 jaksa juga bertanggung jawab bahwa pada waktu dinyatakan lengkap ya bahwa memang itu pantas untuk diajukan ke pengadilan gitu kan. Nah, yang mirisnya sekarang kita adalah bahwa kalau yang saya ikuti bahwa dakwaan atau tuntutan itu adalah meliputi mengenai masalah pasal-pasal yang diatur ya dan dilakukan secara bersamaan ya, istilahnya kumulatif. Jadi pasal penganiayaannya ada, pasal pembunuhannya juga ada ya, berencananya juga ada gitu ya kan. Tetapi lucunya di keputusan akhir bisa hakim tidak bisa menjadikan alasan 3 tuntutan kumulatif ini menjadi alasan hukum untuk menjatuhkan putusan, sehingga bahkan diambil putusan bebas. Ini kan sangat miris gitu. Kalau kita kembali kepada irah-irah di keputusan hakim bahwa keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan kita selalu menganut prinsip bahwa hakim adalah wakil Tuhan gitu ya di dunia ini ya. Nah, kemudian bagaimana pertanggungjawaban hakim seperti ini? Wakil Tuhan, tapi membuat keputusan yang tidak mewakili nurani daripada masyarakat. Karena kita tahu bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei katanya, ya kan? Sehingga sekarang satu-satunya cara untuk merubah atau memperbaiki ini semua adalah mengajukan peninjauan kembali juga, ya. Meninjaukan kasasi, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ya, karena putusan bebas nggak boleh banding ya, langsung murni kemudian langsung kasasi. Nah, saya pikir sekarang karena sudah sampai di pengajuan kasasi, tentunya kita berharap hakim yang menangani ini, terutama sekarang yang menilai, karena memang 3 hakim wanita ini hanya diberikan tugas katakanlah untuk menerima ya laporan atau pengajuan daripada Mahkamah Kasasi ini, kemudian akan disampaikan ke Mahkamah Agung. Saya pikir juga harus jeli melihat dan memang benar-benar punya nurani sehingga memang bisa merekomendasikan atau menyatakan bahwa memang ini pantas untuk diteruskan dan pantas untuk diperhatikan, juga pantas untuk diperbaiki putusannya ya, sehingga memang keadilan yang ditunggu oleh masyarakat itu memang benar-benar tercapai. Karena semua orang selalu mengatakan sekarang ini bahwa kok masyarakat kecil mulu sih yang kena dampaknya ya. Kadang-kadang kita bertanya-tanya apa iya, tapi dari hari ke hari kejadian-kejadian seperti ini memang selalu aja terjadi dan masyarakat kecil, rakyat kecil yang jadi korbannya. Sehingga sekarang pertanyaannya adalah bahwa di mana keadilan itu gitu ya kan? Bagaimana sih sulitnya untuk membuktikan terjadinya penganiayaan sehingga matinya seseorang atau terjadi suatu tindak pidana pembunuhan. Saya pikir dalam kasusnya si Tanur ini ya udah nggak ada sulitnya kok, ya kan? Saksi ada, ya, kemudian bukti forensiknya ada, visumnya ada, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk membuktikan semuanya ada, ya, terang benderang kasusnya. Tetapi hakim tetap berani menyatakan putusan bebas. Sehingga kalau masyarakat sekarang mengatakan bahwa memang ada sesuatu permainan, ya, bahkan ada di DPR kemarin ada istilah hengki-pengki lah, ya, hengki-pengki itu kan istilah kita lah zaman-zaman dulu tuh, istilah baby boomers, ya, hengki-pengki itu ya suap menyuap di dalam situ.
Jadi kalau orang sekarang berprasangka menduga bahwa terjadi, saya pikir ya jangan bisa disalahkan. Karena memang dua hal kan bisa mengubah sesuatu, katakanlah kebijakan keputusan. Satu karena relasi kekuasaan, kedua memang karena kekuatan finansial, ya kan? Nah, ini dua-duanya kan ada ini ya. Karena bapaknya si tersangka ini, ya kan, adalah anggota DPR yang punya kekuasaan, dan kita tahu lah ya secara finansial anggota DPR itu rata-rata kaya-kaya lah itu kan gitu ya, sehingga memang mampulah mereka untuk, saya bukan mau mengeneralisir ya, tetapi saya juga punya teman ya di mana-mana itu kan DPR uang bulanannya aja dari hukum kerjanya aja, dari perjalanan untuk ke daerah-daerah aja gede banget gitu ya. Jadi kalau orang bilang oh DPR banyak uangnya, memang benar DPR banyak uangnya, bisa kita lihat DPR mana yang gak banyak uangnya, ya kan? Tapi jangan karena memang banyak uangnya kemudian punya relasi kuasa mempengaruhi seseorang, ya kan kasihan ini ya, ini perempuan terlepas dari masalah dia backgroundnya siapa, tetapi dia punya anak, kemudian anaknya juga artinya dia yang besarkan tanggung jawab, suaminya udah nggak ada, kemudian sekarang dianiaya atau bisa dikatakan dibunuh oleh si Tanur ini, kemudian dengan saya bisa mengatakan bahwa ini ada unsur kesengajaan. Karena memang ada pengaruh relasi, ada pengaruh segala sesuatu di belakang ini. Ada unsur kesengajaan, makanya hakim ini berani membebaskan, ya kan? Tetapi sekarang kalau untuk pengadilan negeri, ya itu ibaratnya nasi udah jadi bubur, nggak bisa diapa-apain. Apakah sekarang bisa langsung kita mintakan bahwa ini dirubah? Nggak bisa juga. Proses hukum harus berjalan. Apakah bisa dimintakan supaya hakim ini segera dipecat? Nggak bisa juga. Mesti dilapor juga ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, dilapor ke Komisi Yudisial gitu ya, biar diproses. Sehingga memang kita tunggu, dan saya berharap memori kasasi yang akan diajukan ini tentunya dilandasi dengan satu argumen yang kuat, dan hakim di level kasasi Mahkamah Agung tentunya harus membuka hati dan pikiran, harus benar-benar jujur terhadap diri sendiri, sehingga bisa nanti keputusan ini berubah, sehingga keadilan yang diharapkan oleh masyarakat itu bisa dirasakan terutama oleh masyarakat kecil. Tapi kira begitu kalau untuk kasus si Tanur. Oke, Bang, boleh dibilang ini putusan hakim brutal juga ya Bang, artinya sudah terlihat jelas ada buktinya, ada CCTV, ada saksi juga, tapi masih berani memutus bebas. Iya, itu makanya saya bilang terlalu berani, dan dia menyimpulkan bahwa seolah-olah jaksa satu tidak bisa membuktikan, kemudian dia juga tidak bisa menilai. Bahkan kalau kita dengar atau kita baca ya di media bahwa seolah-olah hakim ini mendasarkan bahwa meninggalnya si wanita ini ya adalah karena alkohol, katanya, karena minuman. Ya, Pak Hakim, kalau mengenai masalah minum-minum, kita ini orang juga dulunya tuh yang segala macam kita lakukan ya. Saya itu tahu lah urusan minum-minum dan segala macam. Saya pikir jarang sekali ya dengan alasan orang mabuk atau alkohol kemudian mati di tempat seperti itu gitu. Kenapa? Karena memang alkohol itu ya mungkin kalau dia punya jantungan atau apa segala mungkin bisa aja. Tetapi artinya jarang sekali kejadian seperti itu. Tetapi kita mesti lihat yang fairnya bahwa sejak di dalam klub memang sudah terjadi pertengkaran, sudah terjadi pemukulan, sudah terjadi tendangan-tendangan. Bahkan katanya waktu masuk ke lift kalau tidak salah, itu perempuan sangat dipukul dengan botol. Gitu. Kemudian dibawa ke tempat parkir, kemudian apakah dengan sengaja atau tidak sengaja, tapi yang jelas memang dia tahu perempuan ini tergeletak. Perempuan ini udah teriak, tapi dia nggak mau mobil dijalankan juga, sehingga terlindas. Jadi nggak boleh juga hakim mengatakan, oh CCTV waktu pada dilindas itu, kemudian rusak dan lain sebagainya. Itu kan tinggal dievaluasi. Ya itu kan pergerakan kendaraan pada waktu itu ya di bawah itu kan dalam tempo menit aja itu, mobil mana yang bergerak dalam tempo 1-2 menit kejadian, ya kan bisa dibuktikan nanti, ya kan bahwa itu mobilnya si Tanur ini yang bergerak, sehingga kemungkinan memang dia yang melindas gitu ya kan. Kemudian ada kok bukti ban yang melindas di badan dan di dadanya si wanita ini, bisa dicek kok itu kok, ya kan di CCTV ada. Kemudian di fotonya juga ada, tinggal dilihat aja itu bannya ban apa, katanya bannya merek Continental. Nanti tinggal dicek apakah ban merek Continental ini adalah ban yang dipakai di mobilnya si Innova Reborn-nya si Tanur ini apa bukan. Kalau itu udah klop ya udah,
nggak bisa lari lagi gitu, bahwa memang lindasan itu ya juga dilakukan oleh si Tanun, sehingga nggak ada alasan ya bahwa memang ini minimal kena ya kan penganiayaan yang mengakibatkan orang mati atau memang sengaja unsur pembunuhannya. Silakan nanti hakim memberikan keputusan. Tapi perlu dicek juga gak Pak, seorang KY ini terlibat artinya kan pelanggaran, ada sesuatu something yang dilakukan oleh hakim putusannya ini, Pak. Ya pasti kalau itu memang KY yang memang urusannya kan melihat ya, menilai kelakuannya hakim gitu ya di dalam mengambil keputusan atau menilai perilaku hakim ya kan. Nah sehingga memang kewenangannya KY lah untuk menjatuhkan hukuman kode etik kepada hakim yang bermasalah. Tetapi kalau sampai katakanlah melakukan pemecatan untuk seseorang hakim melakukan kesalahan yang fatal, itu ada di Mahkamah Agung, di Badan Pengawas. Jadi dua-duanya ini harus bekerja ya secara simultan sehingga kode etiknya nanti bisa dibuktikan dan kemudian kesalahan-kesalahan atau katakanlah ada urusan di belakang ini, urusan entah suap menyuapnya, hengki-pengkinya juga bisa dibuktikan sehingga memang pada akhirnya ketiga hakim ini memang bisa segera dijatuhkan hukuman pemecatan, diberhentikan secara dihormat sebagai hakim. Karena Anda sebagai wakil Tuhan nggak pantas mengambil keputusan seperti itu. Jadi wakil Tuhan seperti ini mah nggak penting, dibuang aja ke laut. Oke.